salam kemanusiaan. Pada hari ini kita akan mengadakan acara podcast, yaitu podcast sigap, siaran informasi penanggulangan bencana. Pada hari ini kita melaksanakan podcast di stand BPBD Kabupaten Balangan pada acara Expo Balangan 2025. Untuk gestar kita hari ini adalah Bapak yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Balangan, Bapak Haji Rahmi SHI. Terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk bincang-bincang selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, Mas Elhami. Kepada Mas Elhami, saya persilahkan. Siap, terima kasih Bu Uca. Hari ini kita kedatangan langsung oleh pimpinan BPBD Balangan, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Balangan Pak Haji Rahmi SHI. Sehat Pak lah? Sehat, alhamdulillah. Hari ini hari kedua pelaksanaan Expo di kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Balangan yang ke-22. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, semua SKPD termasuk BPBD selalu ikut serta Pak di dalam penyelenggaraan kegiatan Hari Jadi ini. Dalam rangka Expo, kita mendirikan sebuah stand. Kalau boleh tahu nih Pak, stand BPBD Kabupaten Balangan di tahun ini mengangkat tema apa nih Pak? Bisa disampaikan nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Ica, Mbak Salhami. Dalam kesempatan ini, sebelum kami memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi dalam bincang-bincang santai pada siang hari ini, terlebih dahulu kami sebagai insan BPBD ingin memberikan kembali salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam. Sobat tangguh semua dimanapun berada dalam menyaksikan kegiatan podcast yang kita laksanakan di stand BPBD yang sudah disampaikan tadi dalam channel sigap ya, seputar informasi penanggulangan bencana yang menjadi channel podcast khusus BPBD. Berkenaan dengan tema dari stand BPBD yang kita angkat pada tahun 2025 di Expo Balangan ini, kita mengambil tema Bahtera Nabi Nuh sebagai simbolisasi mitigasi babak bencana dunia yang pertama. Jadi kita mendesain stand BPBD ini dengan konsep dan tema Bahtera Nabi Nuh, dan ini adalah bagian dari kelanjutan episode atau success story BPBD mengikuti event Baarak Tanglung pada bulan Ramadan yang lalu. Alhamdulillah BPBD jadi juara 1. Jadi dengan kita mengambil kembali tema Bahtera Nabi Nuh ini, mudah-mudahan ini membawa inspirasi, memberikan inspirasi dan juga sekaligus membawa keberuntungan bagi stand BPBD selanjutnya. Baik Pak. Tema kita kan Pak Bahtera Nabi Nuh nih Pak di BPBD. Tentu sobat tangguh pun pasti penasaran nih Pak nih. Kalau boleh tahu nih Pak, latar belakang kemudian referensi dari mana nih Pak sehingga tema tersebut kita aplikasikan di stand kita ini Pak. Oh iya. Oke, jadi tema dan konsep dari stand BPBD terkait dengan Bahtera Nuh ini tidak ujuk-ujuk muncul begitu saja, tapi kita memang ada inspirasi sebelumnya mengenai Bahtera Nuh ini dari referensi kita jauh nih di seberang pulau ketika kita melakukan koordinasi dan mengikuti Rakornas penanggulangan bencana tahun 2025. Kita bertemu dengan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB Pak Khiriawan. Beliau bercerita tentang disertasi doktoral beliau yang baru seminggu waktu itu selesai diujikan, dan beliau mengangkat tema tentang mitigasi bencana dalam perspektif Islam versus perspektif sekuler. Nah ternyata dalam satu pokok bahasannya itu adalah mitigasi berbasis Islam itu merujuk kepada histori atau sejarah bapak pertama mitigasi beliau sebut seperti itu adalah Nabi Nuh.
dan itu adalah tersimbolisasi dengan kapal atau bahtera Nabi Nuh. Waktu itu cerita beliau bahwa Nabi Nuh kenapa sebagai mitigasi pertama, karena beliau yang pertama mengimplementasikan atau menunjukkan tentang kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap bencana bahtera banjir pada waktu itu. 100 tahun beliau menyiapkan bahtera Nuh itu dengan mulai menanam pohon sampai kemudian membuat kapal untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman bencana bah besar waktu itu di dunia yang menenggelamkan bumi kalau tidak salah. Itu dalam sejarahnya. Nah, itulah yang menginspirasi kita kemudian, ini sangat sesuai dengan jati diri dan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai garda terdepan di dalam upaya penanggulangan bencana. Maka kita harus berpikir mindsetnya adalah kesiapsiagaan dan kewaspadaan mendahului bencana, dan itu strateginya adalah dengan mitigasi. Nah, maka mitigasi dari pelajaran Nabi Nuh inilah kita jadikan inspirasi untuk sebagai konsep dari stand BPBD yang harapannya tentu saja kita ingin menginspirasi dan sekaligus memberikan edukasi dengan stand kita ini. Nah, Pak, dengan tema tersebut, kemudian tadi disampaikan latar belakang referensinya malah di betul. stand kita ini. Tujuannya nih apa nih malah untuk disampaikan oleh ke pengunjung stand kita, kemudian untuk ke masyarakat? Oke. Sebelumnya sampaikan di awal tadi bahwa kehadiran BPBD di dalam Expo 2025 ini, stand BPBD itu tidak sekedar kita hadir dalam partisipasi ikut-ikutan, itu kan sekedar mengisi stand, tidak. Kita dengan tema, dengan konsep, dengan nilai filosofi dan misi. Nah, misi kehadiran stand BPBD dengan konsep Bahtera Nuh ini sebagai simbol mitigasi ini adalah yang pertama tentu saja ingin mensukseskan dan memeriahkan kegiatan Expo Balangan tahun 2025 dalam rangka HUT Kabupaten Balangan yang ke-22. Kita bantu sukseskan dan meriahkan dengan kita juga memiliki kegiatan-kegiatan pendukung yang ada di stand kita. Itu yang pertama yang ingin kita lakukan tujuannya. Yang kedua adalah stand kita hadir membawa misi memberikan edukasi, memberikan pencerahan dan informasi yang dibutuhkan pada masyarakat, yang itu nanti kita implementasikan dengan schedule event yang ada di stand kita ini. Nah, Pak, selanjutnya nih bisa disampaikan langsung, Pak, untuk memperkuat dari tema stand kita nih, Pak. Apa kegiatan-kegiatan untuk mendukung itu, Pak? Schedule eventnya, Pak. Itu tadi. Jadi misi kita untuk memberikan edukasi, maka kita implementasikan dalam beberapa event pendukung dari kegiatan stand kita, yang itu sudah kita buat dalam satu profil lengkap stand BPBD beserta dengan jadwal dan schedule-nya. Itu nanti bisa dilihat di stand BPBD dalam bentuk banner, dan juga kita posting melalui template yang ada di media sosial. Nah, event dan kegiatan yang mendukung tadi adalah 4 hal yang utama yang menjadi kekuatan kegiatan kita. Yang pertama adalah kegiatan podcast ini sendiri. Jadi kegiatan podcast ini bagian dari kita mengisi dan menyampaikan informasi edukatif kepada pengunjung, kepada masyarakat secara luas, bahwa hadirnya stand BPBD itu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna terkait dengan mitigasi dan kesiapan terhadap bencana. Kemudian podcast kita juga masih ada 2 setelah ini rencananya. Yang kedua nanti berkaitan dengan inovasi Balangan. Ini narasumber-narasumbernya adalah narasumber yang kompeten dan memiliki kaliber kabupaten yang kita hormati. Yang kedua nanti inovasi ini mudah-mudahan nanti Kepala Beprida yang akan menjadi narasumber kita dalam podcast berikutnya. Dan yang terakhir sebagai podcast penutup itu adalah PLH Sekda kita yang baru untuk memberikan informasi terkait dengan kebijakan pelaksanaan Expo Kabupaten Balangan dari waktu ke waktu. Jadi itu salah satu kalender atau event kegiatan kita. Kemudian yang 3 lainnya adalah kita melaksanakan kegiatan atraksi dan sekaligus simulasi terkait dengan animal rescue atau penyelamatan terhadap ancaman binatang-binatang berbahaya. Yang ini yang jadi selalu dilarikan layanan oleh BPBD. Nah, kita akan berikan edukasinya bagaimana sistemnya, APD-nya, kemudian petugasnya, teknik penyelamatannya. Jadi animal rescue nanti bagian dari event kegiatan di stand BPBD.
Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita juga mengadakan atraksi, bukan atraksi, ini apa namanya, kegiatan bermain ya, melalui kegiatan bermain edukatif dengan ular tangga. Ular tangga nanti dengan space yang cukup luas dan melibatkan anak-anak, harapannya nanti sesuai schedule ada di dalam kalender event kita, bermain tapi juga sekaligus nanti ada hadiah. Jadi stand BPBD selain kegiatan juga ada hadiah-hadiah yang menarik setiap hari berkenaan dengan kegiatan yang kita laksanakan tersebut. Dan terakhir, setelah bermain tadi, kita juga mengadakan atraksi dan sekaligus simulasi terkait dengan penyelamatan terhadap ancaman kebakaran, baik itu kebakaran skala kecil di pemukiman maupun kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran tabung gas. Jadi nanti petugas-petugas tim TRC kita akan memperagakan, mengatraksikan dan mensimulasikan kegiatan penyelamatan terhadap kebakaran agar bisa dicegah sejak dini, kebakaran tidak meluas, tidak membesar dan tidak memakan korban yang lebih banyak. Nah, ini kalender event kegiatan yang ada di stand kita mendukung terhadap pensuksesan kegiatan dan meramaikan kegiatan yang ada di Expo ini. Dan mulai tadi malam kita lihat luar biasa nih kunjungan di stand BPBD sejak dibuka tadi sore. Ya, itu betul dikunjungi dan orang sini ganti orang lah datang kan. Nah, dan bagian dari event kegiatan kita juga adalah layanan. Nah, ini yang mungkin pertama dan baru. Kita tidak tahu apakah ada di stand lain. Layanan foto otomatis dengan frame. Siap. Jadi bisa di-download nanti di barcode-nya atau di di stand kita. Setelah foto langsung hasilnya dengan frame Expo, hari jadi dan khas BPBD. Nah, jadi bagi masyarakat publik yang ingin membuat satu kenang-kenangan dengan frame khusus fotonya, silakan datang ke BPBD. Waktunya dari jam 16 ya, jam 4 sore sampai jam 18. Jadi kita melayani di siang hari dalam rangka situasi yang lebih kondusif. Nah, itu, dan kita sesuaikan dengan jadwal. Jadi itu beberapa event kegiatan kita yang ada di stand BPBD, dan lain-lainnya ada hadiah harian, door prize, ada pembagian nanti di akhir kegiatan Expo, pencabutan hadiah undian utama. Nah, itu kira-kira. Dan hari ini kalau tidak salah ada kegiatan juga yang mendukung sinergi dengan kegiatan Expo di panggung utama. SKPD diminta untuk menyampaikan presentasi tentang profil stand SKPD-nya. Jam berapa nanti, Pak? Insya Allah kira-kira kalau kata jam 3 sore. Jam 3 sore. Jadi bagi masyarakat, bagi publik yang ingin menyaksikan kegiatan di Expo berkenaan dengan presentasi stand, itu bisa hadir sore nanti di panggung utama. Nah, BPBD nanti insya Allah akan tampil dan menyampaikan presentasi standnya dengan optimal dan tampil spektakuler. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Terakhir nih Pak nih, secara khusus keberadaan stand BPBD ini di Expo, harapan pian seperti apa? Kemudian secara keseluruhan acara Expo ini nih Pak, ke depan harapan pian seperti apa nih Pak? Oke, sahabat tangguh semua, harapan kita dengan penyelenggaraan Expo di Kabupaten Balangan dan juga hadirnya BPBD sebagai salah satu pendukung stand, ada beberapa harapan tentu yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, mudah-mudahan penyelenggaraan Expo di tahun 2025 ini berjalan lancar, aman, tertib, dan sukses untuk semuanya. Kemudian yang kedua, yang ingin kita sampaikan harapannya adalah mudah-mudahan dampak dari pelaksanaan Expo ini memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Balangan, bagi ekonomi masyarakat, karena kami yakin perputaran ekonomi kita dengan adanya Expo ini tentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap terutama bagi UMKM dan pedagang-pedagang kita yang ada di wilayah Kabupaten Balangan. Dan yang terakhir, harapannya khusus bagi stand BPBD, mudah-mudahan stand BPBD bisa hadir secara optimal
memberikan manfaat dan informasi-informasi yang menginspirasi dan sekaligus mengedukasi, dan mudah-mudahan bisa juara. Amin. Itu saja mungkin beberapa harapan yang kita sematkan di dalam kegiatan Expo tahun ini. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertanyaan untuk Kalaksa BPBD. Silakan bisa untuk menutup. Oke, Sobat Tangguh, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Balangan terkait tema dan profil serta event ya Pak ya yang ada di stand BPBD Kabupaten Balangan ini. Semoga para pengunjung juga terbantu dengan adanya informasi yang sudah kita berikan. Oke, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, kita sama-sama untuk salam tangguh ya Pak ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Salam tangguh, salam kemanusiaan.